Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Aditya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu riba. Sebagaimana kita umat beragama Muslim, kita tahu bahwa riba itu termasuk dosa besar. Pengertian riba itu sendiri adalah termasuk penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Lebih tepatnya, riba itu adalah seperti kita meminjam uang 500.000, tetapi kita harus membayarnya kembali seharga 600.000 sehingga berbunga dan kita melebihkan harga pinjaman pokok kita. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 215, yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi di sini Allah menghalalkan jual beli, seperti kita menjual suatu barang, kita mendapatkan keuntungannya, itu tidak apa-apa. Tetapi dalam jual beli juga ada aturan-aturannya, sehingga kita tidak boleh melambungkan harga tidak sesuai dengan pasaran. Itu juga melanggar syariat Islam. Tetapi Allah telah menghalalkan jual beli itu. Beda dengan riba, Allah telah melarang riba maupun apapun segala riba itu. Mau riba itu sekecil apapun, Allah telah melarangnya dalam Al-Quran. Jadi riba itu tidak bisa jadi halal untuk umat beragama Muslim. Nah, setelah itu kita harus mengetahui apa sih jenis-jenis riba itu sendiri. Yang pertama ada riba fadli. Riba fadli ini adalah tukar menukar dua barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukuran yang diisyaratkan oleh orang yang menukarnya. Yang kedua ada riba gardi. Riba gardi ini adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Yang ketiga ada ribayat. Ribayat ini adalah jual beli emas, perak, dan bahan pangan yang penyerahan barangnya ditunda sampai harga emas naik atau turun. Yang keempat ada riba nasiah. Riba nasiah ini adalah membeli hewan namun pembayarannya diberi jarak waktu tertentu, sehingga hewan ini kan harus diberi makanan oleh penjualnya setiap hari. Jadi karena ada waktu tertentu hewan ini ya diberi makan, mungkin seperti itu. Riba ini adalah salah satu harta haram untuk umat beragama Muslim, sehingga harta haram itu haram masuk ke tubuh kita. Harta haram akan menutup kebaikan-kebaikan dan akan menolak kebaikan dalam tubuh kita. Seperti ada seseorang rumah dia dekat dengan masjid, tetapi dia enggan untuk pergi ke masjid itu. Karena apa? Karena harta haram yang telah masuk melalui darah dia, sehingga menutup mata, telinga, hati untuk pergi ke masjid itu. Untuk dari itu, kita sebagai umat beragama Muslim agar menghindari riba ini, atau jika kita melihat orang melakukan riba, sebaiknya kita memberitahunya pelan-pelan, dan kita juga tidak seharusnya melihat dan kita membiarkannya. Itu tidak boleh juga, karena kita juga akan melakukan dosa itu. Kita termasuk ke dalam riba itu. Maka dari itu, riba ini adalah haram untuk kalangan siapapun. Riba ini tidak halal maupun apapun hukumnya. Maka dari itu, sebagai umat beragama Muslim, seharusnya kita paham apa-apa saja haram yang untuk kita lakukan, dosa besar apa. Karena sekecil-kecilnya siksaan di neraka itu ada seperti manusia utuh, dan dia dicelupkan ubun-ubunnya itu masuk ke dalam api neraka dan berulang-ulang. Itu contoh siksaan kecil. Bagaimana dengan riba? Dosa besar yang sebelum orang itu bertaubat, neraka jahanam menantinya. Maka dari itu, kita muhasabah diri lagi, bagaimana kita bisa mengevaluasi diri, dan kita bisa menasihati teman-teman untuk menghindari riba ini.
Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.